Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fikri Ahmad Nazif, NPM 1901010025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, and share-nya, dan selamat menyaksikan. Soal yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif para siswa. Adapun konsep-konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep asesmen kompetensi ini, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari sebuah materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Kemudian poin yang kedua, yaitu survei karakter. Pada konsep ini, membuat pemerintah mengakui bahwa pendidikan di Indonesia merupakan investasi yang sangat mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Kemudian poin yang ketiga atau konsep yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Kemudian yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T tadi. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya alam, sumber daya manusia, Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Baik, soal yang nomor 2 yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis
dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Baik, perlu kita ketahui semua, pada abad ini sangat diperlukan paradigma dalam belajar dengan melakukan perubahan atau reformasi dalam pembelajaran guna mencari cara-cara baru yang lebih efektif dalam pembelajaran. Disinilah tuntutan perang kreativitas guru untuk menemukan serta melaksanakan kinerja yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ini adalah tantangan yang dapat dibilang tidak hanya berfokus pada yang diajarkan, tetapi juga cara pengajarannya, yang mana pendidikan tersebut sendiri didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masa depan. Dunia pendidikan sebagai suatu subsistem kehidupan masyarakat perlu menyikapi dengan terbuka berbagai inovasi yang ada dalam dunia pendidikan maupun yang terjadi dalam bidang kehidupan lainnya sebagai upaya untuk mengintegrasikannya agar dapat dicapai suatu kondisi pendidikan yang tidak tertinggal dengan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat akumulasi inovasi. Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kajian pembelajaran inovasi memasuki era pendidikan 4.0 merupakan tuntutan dalam dunia pendidikan yang merupakan suatu keharusan untuk selalu mencermati perubahan-perubahan yang terjadi untuk menghadapi industri 4.0. Oleh karena itu, dalam pendidikan 4.0 kita juga harus menyiapkan beberapa inovasi-inovasi rancangan perencanaan pembelajaran terkhusus untuk pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya untuk perubahan-perubahan yang ada di masa depan. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nantinya. Pemilihan strategi pembelajaran ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Ada 5 strategi yang bisa kita gunakan sebagai guru dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, membantu siswa dalam belajar pelajaran Al-Quran dan Hadis. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center, di mana guru sebagai satu-satunya sumber informasi di dalam suatu kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis, siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Kedua yaitu adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasa hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapatkan siswa tanpa disadari. Manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian poin yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter atau biasa disingkat PPK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Penanaman karakter tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan kelanjutan dari revitalisasi dari pendidikan karakter dari tahun 2010. PPK dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PPK memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa. Kunci penerapan PPK terletak pada pembiasaan di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. Kemudian yang keempat yaitu melek teknologi era revolusi industri 4.0. Menurut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik di dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat
dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa. Sebaiknya guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik, sehingga siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Selain itu, untuk pencairan bahan ajar, guru bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung pembelajaran dengan cara menjadi blogger. Hal ini akan membantu siswa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima yaitu menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik. Dengan cara pikir guru mau menjadi lebih baik, guru akan menjadi solusi apabila dalam pembelajaran ilmu yang ditransfer ke siswa belum sepenuhnya dipahami. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pada perkembangan industri 4.0 ini banyak sekali terjadi perubahan yang sangat signifikan. Salah satu diantaranya yaitu perubahan dalam media pembelajaran. Dalam zaman di era 4.0, media pembelajaran ini lebih banyak menggunakan teknologi. Karena jika menggunakan teknologi lebih irit dan praktis. Misalnya dalam hal waktu, pembelajaran Al-Quran Hadis pada era ini lebih banyak ditekankan pada media pembelajaran berbasis teknologi internet. Selain siswa, guru juga harus memahami adanya teknologi untuk mengimbangi era 4.0. Misalnya siswa belajar menggunakan YouTube atau bisa mengakses dari berbagai web. Di samping itu, guru juga dapat memamerkan sebuah video yang ditayangkan menggunakan proyektor di hadapan siswa agar siswa itu lebih memahami, menangkap, dan mengingat materi pelajaran Al-Quran dan Hadis. Di dalam suatu sekolah juga bisa menerapkan sebuah sistem e-learning, yaitu e-learning management system atau bisa disingkat LMS. LMS siswa lebih praktis dalam pembelajarannya karena dapat belajar di mana saja. Mengingat kondisi yang seperti ini yang diharuskan siswa hanya melakukan pembelajaran secara daring. LMS sangat tepat dalam melakukan sebuah pembelajaran. Siswa juga diharapkan bisa menggunakan LMS karena LMS ini sangat berguna untuk pembelajaran secara online. LMS atau e-learning dapat diakses dimanapun, salah satunya di rumah. Masing-masing siswa hanya bisa membuka laptop HP dimilikinya untuk membuka akses e-learning yang sudah dibagikan oleh gurunya. Maka dari itu, menggunakan strategi teknologi berbasis internet lah yang dapat mengimbangi era 4.0 saat ini, mengingat bahwa kondisi COVID-19 pada saat ini. Baik, soal yang kelima yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Mengingat kondisi seperti ini, kita sedang dilanda sebuah wabah yaitu COVID-19. COVID-19 ini sangat mengganggu aktivitas seperti pembelajaran dilakukan secara virtual, tidak boleh berkerumun, diharuskan menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga jarak, dan yang lainnya. Dalam sebuah pembelajaran di sekolah, pembelajaran hanya bisa dilakukan secara virtual. Pembelajaran seperti itu sangat kurang efektif, terlebih para siswa kurang tanggap dalam mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi, bagaimanapun pembelajaran secara virtual harus dilaksanakan, mengingat kondisi yang belum memungkinkan. Begitupun pada pelajaran Al-Quran dan Hadis. Bila guru melakukan sebuah pengajaran secara virtual, akan tetapi guru tersebut hanya monoton saja dalam hal penyampaian materi, siswa akan kesulitan dalam menangkap materi pelajaran tersebut. Oleh karena itu, guru harus bisa menstrategikan bagaimana pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini
tidak mudah bosan dan sangat mudah untuk ditangkap untuk para siswa. Misalnya, guru memberikan materi Al-Quran hadis dengan tema hadis, maka guru harus bisa menerapkan videonya yang berkaitan dengan hadis tersebut. Guru memberikan sebuah video YouTube atau sebuah video yang lainnya. Intinya pada pembelajaran secara virtual saat ini harus disiasati bagaimana strategi yang sangat tepat untuk bisa kita lakukan supaya siswa sangat mudah menangkap pembelajaran yang kita bagikan kepada siswa tersebut.